salam jumpa dengan kami di Lister Brutu Channel. Hari ini kami sedikit bincang-bincang tentang Pak Barat. Para pemirsa sekalian, sebelum lebih lanjut kami diskusi tentang Pak Barat, jangan lupa like, subscribe, dan pukul lonceng notifikasinya supaya nanti demi kelanjutan video kami berikutnya, ya. Jadi perlu saya sedikit jelaskan tentang Pak Barat. Pak Barat ini adalah pemekaran dari Kabupaten Dairi yang tepatnya dimekarkan pada tahun 2003. Ya. Jadi Pak Barat beribu kota Salak. Dari Medan kalau ditempuh melalui kendaraan umum sekitar 5-6 jam dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Mungkin itu untuk pemirsa. Kalau untuk adik-adik ini tentu tahu itu ya, tapi itu sebagai pembuka. Dalam waktu dekat kita menyambut pimpinan baru di sana. Kalau tidak salah ada kabarnya tanggal 17 bulan ini Februari 2021 akan dilantik. Sebagai generasi muda atau boleh saya katakan anak milenial ya. Kalian ini kan anak milenial, ya. Anak zaman now ya. Mungkin bisa sedikit kita bincang-bincang tentang apa harapan, apa kira-kira yang diinginkan ya untuk kemajuan rakyat kita di sana. Karena kalian berdua kan ini jelas Manik Pergetan-Getan Sengkut, ini Muhtar Munte dari Lembulan ya. Itu saja mungkin ya. Jadi tidak usah terlalu formal, bisa saja saling ini. Apa yang mau dikatakan tentang untuk menyambut ini dan bagaimana nanti kita harapkan pemimpin baru di Pak Barat. Siapa saja boleh mulai. Abang mau? Aku mati. Ya. Dia saatnya Bro, mungkin perkenalkan nama saya itu Basastron Malik. Kalau saya mungkin Bro ya, Muhtar juga mungkin karena memang background saya adalah pendidikan, mungkin saya lebih pada fokus pada harapan tentang pendidikan ini Bro. Ya. Memang sejauh ini saya selalu mengamati dalam arti mengikuti perkembangan tentang Pak Barat seperti yang Bro bilang tadi ketika mekar tahun 2003 itu memang menurut saya Pak Barat itu sudah ada beberapa kemajuan. Khususnya dalam bidang pendidikan itu saya tahu dari beberapa teman itu memang ada beasiswa ketika memang berhasil menempuh PTN di luar seluruh Indonesia pasti ya. Menurut saya itu harus dipertahankan, ya. Harus dipertahankan, kalau tidak dilanjut lebih bagus lagi. Karena bagaimanapun seperti Nelson Mandela mengatakan itu kan senjata terbaik mengejar ketertinggalan itu adalah pendidikan kan gitu Bro. Ya. Jadi apa-apa yang sudah bagus itu tolong untuk bupati dan wakil bupati kita yang baru sekarang ini mungkin yang terpilih ini kan Bro kolaborasi antara pemuda dengan akademisi nih Bro. Iya. Jadi saya menaruh harapan pada bagaimana peningkatan. Kayaknya klop itu. Klop bener Bro. Ya, jadi generasi muda, bener Bro. Orang termasuk milenial juga. Milenial juga Bro. Jadi concern tentang pendidikan itu menurut saya harus lebih ditingkatkan lagi. Apa yang kurang baik diperbaiki, apa yang sudah baik dipertahankan. Kalau bisa kita menunggu ide-ide lebih baru lagi Bro. Yang brilian ya. Yang lebih brilian lagi terhadap peningkatan mutu pendidikan Pak Barat. Mungkin gitu Bro dari saya. Muhtar apa? Tentang pendidikan dulu lah kalau gitu. Apa kira-kira sarannya? Apa yang harus dilakukan oleh, tentu bukan hanya bupati aja. Ya. Karena pendidikan itu maju kalau didukung oleh rakyatnya juga gitu kan. Ya itu dari segi program. Dari segi yang lain apa kira-kira? Oke, lihat sate pun. Dimekarkan 2003 pun ya. Jadi sekarang 2021 mungkin udah 17 tahun kita berada. Jadi kalau diibaratkan manusia umur 17 tahun itu udah remaja pun ya. Artinya udah bisa berpikir pubertas lah itu. Ini yang baik, ini yang buruk. Jadi ya seperti pun bilang masa pubertas, jadi kayak masa labil-labil gitu ya. Jadi bupati dan wakil bupati yang terpilih sekarang itu bebannya seperti mengurus anak remaja masih kan. Jadi harus memang butuh kerja keras dan ya harus memiliki ketegasan dan visi yang besar, dan itu kita sudah percaya beliau-beliau yang mencalonkan diri sudah mempunyai kapasitas itu. Mungkin seperti Bang Toba pun Muhtar sedikit berbicara melalui background. Jadi Muhtar sekolah kehutanan. Jadi Pak Barat itu dimekarkan dan sampai sekarang itu memiliki luas hutan 80,5% dari luasan Pak Barat itu adalah hutan. Jadi hutan dan mungkin hutan ya. Jadi kita berharap
juga Bupati sekarang ini menaruh harapan bahwa beliau-beliau itu berkomitmen untuk menjaga hutan kita, karena kita sepakat bahwa hutan itulah paru-paru dunia. Iya. Kita mempunyai kekayaan hutan itu, ya kita harus menjaganya dengan baik. Iya, dari hutan bisa juga loh banyak yang bisa dijadikan ikon sebenarnya. Dikembangkan bisa. Ya, bisa dibikin ikon Pak Barat itu. Saya tahu di Pak Barat itu banyak tanaman endemik ya yang mungkin bisa dikembangkan juga Ya. kalau terkait ke situ ya. Mungkin itu tadi masalah pendidikan ya. Artinya banyaklah program kita harapkan. Tapi sedikit menyambung, Mam Bro. Iya. Saya sepakat tadi yang Iya. Mam Bro bilang tadi dan Mukhtar tadi bahwa Pak Barat itu lagi remajanya kan gitu kan. Iya. Remaja itu kan lagi proses mencari identitas kan itu Iya, kan. iya. Di Pak Barat itu kan dulu dorongannya adalah bagaimana kita bisa basis pendidikan Pak yang lebih apa. Jadi saran saya kemudian berkaitan dengan pendidikan juga, pendidikan tentang budaya itu misalnya muatan lokal tentang Pak Oh iya, tentang itu budaya saya Pak. ingat waktu Bupati pertama dulu, Benar, Bro. Mendiang Heri, itu menyatakan sering di pidatonya menyatakan Pak Barat itu adalah benteng terakhir Benar, budaya Bro. Pak. Benar, Bro. Apakah itu sudah terrealisasi menurut adik-adik sekarang ini? Itu yang mungkin saya perlu tekankan tadi, Bro, ya. Pendidikan muatan lokal tentang budaya itu menurut saya perlu ditekankan lagi kan begitu, Bro. Iya. Jadi identitas itu tadi kan bagaimana kita semakin percaya diri bahwa menunjukkan aku dari Pak Barat, bukan malu untuk menunjukkan itu saya suku Dari Pak Barat, orang gitu ya. Pak dan menunjukkan marganya. Mungkin itu bisa kita kuatkan melalui pendidikan tadi, mampu menambahkan muatan lokal tentang budaya Pak, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan tentang Pak, nggak hanya di Pak Barat tapi ketika di Sumatera Utara itu pendidikan secara tidak langsung untuk menguatkan identitas ataupun untuk mencegah kelabilan identitas tadi mungkin, Iya. Mam Bro. Jadi artinya itu salah satu ya. Salah satu, benar, Muatan Bro. lokal itu perlu di dunia pendidikan. Itu kan yang sekolah. Yang Benar. nggak sekolah, apa yang harus dilakukan dalam rangka kaitannya benteng kebudayaan? Mungkin aku juga punya pemikiran Ya. pun terkait itu. Kalaupun kutip tadi pernyataan Bupati kita pertama bahwa harapannya adalah Pak Barat itu sebagai benteng terakhir untuk membudayakan budaya Pak. Iya. Kalau pertanyaan pun tadi ke kita, apakah itu sudah terjalan atau belum? Kalau menurut saya pribadi ya belum. Belum ya. Jadi harapan kita itu menaruh ke pemimpin baru kita sekarang. Iya. Mungkin idenya itu bisa sederhana, artinya seperti pun bilang tadi, kalau anak sekolah bisa melalui pendidikan, kurikulum, muatan Iya. lokal. Iya. Tapi adalah yang paham justru budaya kita itu adalah orang-orang tua dulu, Iya. yang tidak memungkinkan lagi untuk sekolah. Jadi kalau saya punya ide sederhana sih, maunya ada ruang yang dibuka, misal ya namanya itu bisa nama apa saja, Iya. yang diberikan wadah ruang yang di sana akan ditampung dan diskusi secara rutin terhadap tokoh-tokoh masyarakat dulu. Iya. Soalnya sekarang mah bro, yang pandai odong-odong itu aja itu udah susah kali kita temukan. Iya, Yang bisa main buat alat-alat musik itu sudah susah ya. Itu artinya bisa di revitalisasi lah. Iya. Benar. Apabila Semacam pemerintah buka direvitalisasi. wadah itu kan, yang tua-tua itu, orang-orang tua kita diundang ke sana kemudian mengajari anak-anak muda itu, ya itu salah satu cara yang ampuh saya pikir untuk melestarikan budaya kita. Iya, memang saya kan selaku orang tua lah ya, dibanding kalian kan saya lebih orang tua ya. Memang udah banyak juga dilakukan, tapi memang belum kelihatan hasilnya memang ya, belum banyak dilakukan. Jadi adik perlu tahu bahwa di Pak Barat itu ada namanya Perda Pelestarian Budaya Pak. Ada namanya Perda Sulang Silima. Sebenarnya ini adalah payung hukum yang sudah dibentuk, cuman masih dalam bentuk payung, benar. belum dalam implementasi. Jadi kalau saya selaku orang tua, apa yang ide adik-adik ini, kalau itu sudah diimplementasi, karena itu perda. Perda ini kan ada perlu mungkin surat keputusan, ya, bupati, Surat atau edaran. surat edaran dan lain sebagainya, ya. Itu bisa sebenarnya. Yang penting mau bupati baru yang terpilih ini. Jadi dia sudah punya itu. Artinya kita udah punya alatnya, kita udah punya Iya, legalitas peraturan. legalitasnya Jadi udah ada. tinggal menjalankan itu dengan Iya. baik gitu ya. Ya mungkin harapan kita berharap dan yakin kepada pemimpin kita sekarang mendengar Iya. aspirasi itu dan ya. melihat kondisi Iya. kabupaten kita secara Iya, menyeluruh. itu karena apa namanya, Perda ini kan malah terbit duluan dibanding dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.
Gitu Bang. Ini Iya, lebih dulu dia lebih visioner sebenarnya. sebetulnya kita Iya, Bang Bro ya. visioner sebenarnya. benar. Cuman masih dalam tataran teori. Prakteknya lah apa yang adik-adik sebutkan ini kan. Benar Bang. Prakteknya. Mungkin di sana misalnya masyarakat baru-baru ini saya punya tamu namanya Kasmin Stakar. Dia guru mocak. Oh iya, ya Jadi benar. guru Bela diri. mocak Pak itu sudah menurut dia sudah sampai ke tingkat nasional, dapat juara. Cuman kayaknya dia terkendala juga di masalah dukungan, ya. Selain dukungan juga tentu pendanaan. Itu menurut apa beliau kemarin Benar, waktu benar. dia menjadi tamu saya. Itu salah satu mocak. Selain odong-odong banyak sekarang sebenarnya, ya, yang perlu digali. Cerita rakyat macam-macam. Ya. Benar, Bang Bro. Makanya saya di YouTube saya sekarang ini saya mencoba mendokumentasikan cerita rakyat. Saya nggak peduli ada penontonnya atau tidak. Ada. Tapi saya mau itu supaya terdokumentasi. Karena itu semuanya cerita lisan. Benar. Ini kok jadi saya yang banyak ngomong. Silakan, apalagi ide-idenya tentang yang lain, mungkin ekonomi, tentang pertanian, kehutanan. Tadi kehutanan udah tersinggung sedikit. Jadi mungkin dengan apanya Bang Bro ya, dengan otonomi daerah yang sekarang berkembangkan yang sudah sangat kuat mungkin Bang Bro ya. Jadi sebenarnya kan kepala daerah itu kan nggak ada alasan lagi misalnya Iya. kami tidak ada kewenangan, tidak bisa untuk itu sebenarnya. Nggak Selama ada, ada sebenarnya kemauan daripada kepala daerah itu saya berharap memang kepala daerah yang sekarang terpilih itu pasti ada, seperti yang kita bilang tadi kan kolaborasinya cukup bagus juga kan itu. Jadi selama ada kemauan memang dari segi pendidikan itu sangat memungkinkan, sangat bisa untuk diwujudkan, dan itu yang memang kita tunggu Bang Bro untuk kedepannya tuh Pak Barat secara khusus, Pak secara umum bagaimana bisa bertahan bahkan bisa ke tingkat nasional tadi seperti yang Bang Bro bilang tadi kan, Mocak udah ke tingkat nasional tapi masih tataran bermain secara sendiri kan gitu Bang Bro. Ada melalui sekolah memang. Gitu, Tapi jadi masih belum tataran maksimal. anak remaja. Benar Bang Bro. SMK karena ketepatan Kasmin ini Guru SMA Bro. seorang guru SMK. Ya. Mutar apa lagi? Iya. Mungkin terkait pertanian, kehutanan tadi kan kayaknya belum rampung. Iya pun. Terkait kehutanan itu tadi kita bisa melakukan banyak hal di kehutanan. Misalnya kayak pun tadi kita bisa pelajari tanaman obatnya, Iya. atau hal-hal yang sudah endemik tadi yang udah Iya. mau langka. Kemudian adalah hutan itu bisa kita manfaatkan tanpa merusaknya, seperti jadi ekowisata yang Iya. jadi pusana tadi. Iya, ekowisata menarik. Di Pak Bar itu ada kayak air terjun kan, ada beberapa air terjun. Kemudian keanekaragaman Gunung, hayati, iya, ya. ada pemandangan Satu lagi gunung. mungkin yang perlu, yang kayaknya itu tidak pernah diperhatikan. Seperti yang tadi, hutan kemenyan. Hutan Ya. kemenyan. Yang saya tahu hutan kemenyan itu sangat baik dalam rangka keseimbangan ekosistem. Iya, benar. Karena dia bukan tanaman monokultur Iya. ya. Jadi tanaman kemenyan itu singkatnya dia bagus itu memang di hutan. Jadi Iya. kalau tanaman kemenyan itu dipindahkan ke kebun Iya. yang Bisa, ya? notabene hortikultural gitu, Iya. dia bakal nggak bagus. Nggak bisa monokultur. kan? Iya, jadi dia ditanam di hutan dan kemenyan itu memang kalau kita bilangnya itu adalah mutiara di hutan. Iya. Artinya kemenyan itu juga bersinggungan dengan budaya Pak itu sendiri. Iya, Odong-odong tadi odong-odong misalnya. di sana. Odong-odong itu adalah Mukhtar pernah nulis itu pun. Odong-odong itu lagunya adalah hutan lagu di tengah rimba. Iya, Mukhtar tulis. itu Dan kalau si Hans Miller menyatakan itu nyanyian sunyi. nyanyian Iya. sunyi. Nyanyian sunyi, karena itu adalah nyanyian khusus lelaki dan ketika berada di hutan. Iya, kalau aku kemarin deskripsikan Walaupun pun saat ini sudah Kembangkan lebih luas. Iya. dikembangkan jadi dipertontonkan kan. Iya. kemarin itu Mukhtar mendeskripsikannya odong-odong itu adalah nyanyian di hutan belantara atau nyanyian Iya. di tengah rimba. Dan Mukhtar di semasa kuliah dulu pernah menang dapat hibah penelitian dari kementerian dengan membawa odong-odong. Iya. Jadi judulnya itu adalah melestarikan hutan dengan kearifan lokal Iya, iya. yang ada di wilayah tertentu. Kearifan lokal kaya loh Iya. di Pak Pak Barat, Barat. Bro. Bukan hanya Pak Barat, sebenarnya Pak Sulang Iya. Silimaswak. Silimaswak, Iya. iya. Jadi- tapi kita bicara karena menyambut Bupati Pak iya benar. Barat ya. Jadi kayak tadi ada ide yang nggak harus ada ide yang bersentuhan dengan hutan Iya. yang tidak mulu-mulu tentang kayunya gitu. Misalnya kayak tadi budaya odong-odong. Iya. Itu Mukhtar dapat biaya bersama tim 3 orang, dapat Iya. biaya dari Kementerian Pendidikan dan Riset Tinggi, Kemenristek Dikti, itu dibiayai kita menang melakukan penelitian tentang odong-odong tadi. Odong-odong ya. Jadi intinya itu adalah hasil riset Mukhtar itu pun bahwa apabila petani hutan itu atau petani kemenyan menyanyikan odong-odong mengambil getah itu atau menigih atau mengeluak, dia getahnya itu hasilnya cuma tambah banyak Iya, iya. apabila odong-odong. Ada semacam mitos lah ya. Kolaborasi kepercayaan itu ya. Karena dengan
Biasanya kan kalau orang berotong-otong itu apa cita-citanya diungkapkan, Ya. apa harapannya, walaupun apa keluhannya juga diungkapkan Ya. di situ. Ya. Tapi Itu yang saya hasil tahu. tapi hasil ilmiahnya adalah, misalnya odong-odong tadi kan orang bisa berasumsi yang lain kan, Iya. kok nyanyi aja kok bisa nambah getah. Iya. Tapi rupanya hasil riset kami itu pun dengan merodong-odong dia akan lebih, petani itu akan lebih berkonsentrasi untuk bekerja. Iya, iya. Artinya getah itu apabila dia buru-buru akan berjatuhan, tapi apabila dia berodong-odong, getah yang diambil itu masuk semua ke penampungnya. Iya, iya. Atau pada saat dia untuk melukai pohon itu, dia melukainya dengan sungguh-sungguh, dengan Iya. hati yang ikhlas. Dengan hati yang Jadi itu ilmiahnya sebenarnya. Iya, Jadi iya. dengan menyanyi odong-odong itu dia melakukan dengan tulus hati, dia melakukan dengan teliti. Jadi memang nyatanya getahnya tambah banyak daripada petani kemudian itu cuma ngambil congkel dan yang lainnya. Itu Iya. hasil risetnya. Iya. Jadi sebenarnya pengaruhnya ilmiah secara psikologis Iya, kan gitu iya, ya. iya. Kan gitu ya. Jadi mungkin menambahkan Bang Bro, Iya. berkaitan dengan hutan itu kembali kepada tadi, jangan lupa kita adalah concern pemerintah baru itu yang ini memang ini selalu disuarakan dan agak sensitif adalah pentingnya hukum adat terhadap pengelolaan hutan Ya. kan gitu Bang Bro. Artinya khususnya hukum adat Pak tentang pengelolaan hutan itu kan perlu selama ini bukan hanya di Papua Barat sih, tapi se-Indonesia itu kan selalu menjadi perdebatan yang agak menarik ya tentang pengelolaan lingkungan dan hutan itu antara hukum adat dan nasional itu agak sedikit berbeda mungkin ya. Jadi itu mungkin perlu pendekatan baru mungkin dari harapan kita pada kepala daerah Papua Barat, bagaimana kemudian pengembangan hutan itu berbasis hukum adat gitu Bang Bro, yang Karena perlu di diseimbangkan. keilmuan pun masalah local wisdom itu menjadi hal yang menarik. Benar ya. Bang Bro. Jadi kalau masalah local wisdom kita angkat di tataran penelitian tadi di tingkat internasional, biasanya itu menang, ya. Itu saya alami waktu saya dulu masih pernah juga saya melakukan penelitian terkait dengan local wisdom Pak. Saya pernah menang di Japan Foundation, di beberapa yayasan ilmu sosial, di Dikti saya menang, ya, untuk melakukan penelitian. Ya, pada saat itu Bahkan bisa. berkaitan dengan ini tadi Bang Bro, tentang Pak tadi. Iya. Mungkin saya pernah menjadikan Bang Bro narasumber saya kan gitu kan Bang Iya, Bro, iya. tentang pentingnya peran pengitua ikuta kan itu Iya, kan Bang Bro. iya. Itu kan hukum adat juga tuh Bang Iya, Bro. iya. Itu kemudian saya teliti itu saya bandingkan bahwa memang pengitua itu secara resolusi konflik itu sangat berperan Bang Bro kan gitu. Iya. Itu yang kemudian yang Dan seperti ternyata menang ya di Bang Bro, jurnal internasional ya. yang Bang Bro bilang tadi, Iya. bahkan diterima di jurnal internasional, terindeks peringkat 2 se-Indonesia itu orang itu suka. Orang itu bahkan lebih kalau bisa dikembangkan lagi kan gitu. Iya, karena lebih kalau luas lagi ilmu-ilmu gitu. yang canggih itu kita nggak bisa ngimbangin orang Eropa. Benar Bang Bro, udah orang itu Eropa, punya ya. Amerika, dari sana akarnya. Tapi kalau ilmu-ilmu yang berasal dari nenek moyang kita itu mereka nggak punya. Nggak punya benar. Sehingga mereka mau tahu kan gitu. Benar Bro. Jadi ini diskusi makin menarik kelihatannya karena tamu saya ini cukup brilian ya. Ini tamu saya pertama kemarin sudah tampil, ini sudah menyelesaikan pendidikannya di S2 Universitas Negeri Yogyakarta dan sudah selesai. Tamu saya yang kedua ini adalah Muhtar Munte. Munte, ya? Lengkapnya apa? Muhtar Ardansah Munte. Munte Ardansah. Ya, Munte, kebalik. ya. Kebalik. Muhtar Ardansah Munte. Oh ya terbalik, Munte pula duluannya. Sementara ini Toba Sastrawan Manik ya. Mungkin ya itulah harapannya dari di volume pertama ini. Ya. Tentu banyak lagi yang perlu kita Masih banyak. diskusikan. Tadi sudah sedikit menyangkut pendidikan, masalah kehutanan, Hukum masalah adat. hukum adat, artinya lokal Wisdom, wisdom, benar. ya. Masalah muatan lokal Iya. untuk pendidikan di sekolah, Sekolah. ya, pengembangan apa lagi? Ya Ekowisata tadi, Bang Bro. ekowisata, ya bukan hanya ekowisata, wisata budaya juga Ya. menarik. Malah agrowisata juga bisa. Kemenyan tadi Ya, bisa menjadi ya, agrowisata, Benar, ya. Kemudian kebiasaan orang di sawah itu bisa menjadi Ya. agrowisata. Ya, Panen dan- padi gitu Iya, kan, apapun menabi. sebenarnya bisa ya dilakukan dalam rangka pengembangan daerah itu sendiri, ya. Mungkin ada lagi yang perlu kita diskusikan, apa kira-kira harapan untuk bupati kita yang baru dan wakil bupati. Lewat situ naik, ada Iya. sedikit lagi pun. Mungkin kan tadi kita belum bicara misalnya harapannya ke bupati Dan wakil. bupati yang sudah terpilih, yang tahun ini sebentar lagi akan dilantik dan menjalankan tugasnya. Iya. Kita juga menaruh harapan pun maunya seperti kita ini, bukan kita aja banyak, maksudnya Iya. seperti orang-orang yang sudah sekolah itu coba diikut sertakan dalam
diskusi-diskusi lah ya. misalnya terlibat biar Atau berkontribusi lah. Iya. Diminta nggak diminta, kita ini kan nggak diminta siapa-siapa. Ya. Jadi kita melakukan ya kayak Pun bilang kita harus mengingat dari mana kita berasal Iya. gitu ya. Jadi kalau tidak diminta pun seperti ini kita lakukan. Iya. Tapi kalau apalagi ada inisiatif dari pemerintah misalnya untuk mengundang yang sudah disekolahkan Iya. dari kampung itu sendiri untuk bertukar pikirannya sama yang Adalah lainnya. pertemuan dengan Iya. generasi muda ya, anak-anak milenial yang sudah lebih melek sebenarnya dibanding kami. Kalau kami kan kadang menghidupkan komputer pun nggak mampu, ya. Ya zamannya aja udah berbeda. Zamannya gitu ya. berbeda ya. Ada lagi dari Toba mungkin? Mungkin pengalaman saya Bro ya, ini Ya. berkaca dari daerah-daerah lain mungkin Bro. Selama saya di 2 sampai 3 tahun di Jogja itu Bro, yang mungkin yang disarankan Mukhtar tadi, keterlibatan daerah itu misalnya teman-teman dari daerah-daerah lain itu Bro, nggak hanya provinsi ya, kabupaten itu disediakan tuh Bro asrama untuk dari daerah mereka itu disediakan tuh asrama di pusat kota-kota besar yang ada pusat pendidikannya gitu. Iya, iya. Jadi teman-teman mahasiswa itu ketika di sana itu ya tidak kesulitan mencari tempat tinggal dan gitu. Disediakan ada asrama gitu Bro. Itu mungkin sederhana, satu ide tapi mungkin sangat membantu khususnya yang ke sana itu kan anak kos kan udah biaya gede dan sebagainya ya. Mungkin penyediaan asrama untuk mahasiswa perantau di luar daerah itu. Saya tahu Papua Barat itu kebanyakan ya maaf orang-orang tua kita di Papua Barat banyak kan menengah ke bawah kan. Benar Bro. Itu yang perlu Jadi disupport kalau banget tidak tuh. disupport oleh pemerintah itu agak kerepotan juga. Benar. Ya, beda dengan anak yang dua ini bisa kreatif, inovatif untuk mencari sendiri, tapi tidak semua begitu. Benar Bro. Harus banyak support dari pemerintah atau tentu juga orang-orang tua yang sudah berhasil di perantauan. Benar ya, kolaborasi. Jadi tidak hanya pemerintah daerah juga, karena nggak bisa semua pemerintah apa-apa pemerintah kan gitu ya. Iya benar Bro. Ada lagi? Saya rasa mungkin itu tema sentral kita Bro ya. Mungkin seperti saya kembali pada statement pertama saya tadi bahwa memang Pak Barat itu untuk mengejar ketertinggalannya memang harus daripada penguatan sisi pendidikan itu Bro. Memang harus dimajukan. Apapun ceritanya memang harus dimajukan kan gitu Bro. Kalau misalnya hukum pendidikan maju, kemudian budaya kita maju, identitas kita maju, Pak kuat, maka itu tadi kita bisa ekspansi keluar daerah nanti ya Bro. Iya, iya. Bisa keluar. Itu kan awalnya. Janganlah memang kalau kita sekolah itu hanya untuk PNS. Iya, menurut Itu kita udah mundur jauh. Benar Bro. Kalau hanya cita-cita kuliah, sekolah hanya untuk PNS. Dan tinggal di kampung Bro ya. Jadi Di kampung, tapi bisalah kemana-mana ya. Gitu. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi macam-macam, menjadi ahli, menjadi ilmuwan ya. Ya ilmuwan itu ada yang PNS, ada yang tidak. Benar, Bro. Ya. Jadi adik-adik pun harus begitu nanti ke depan. Jadi saya selaku mungkin ya hanya mengucapkan selamatlah untuk Bupati terpilih Bapak Frans Tumanggor dan Musito Solin sebagai Wakil Bupati. Ya kami hanya bisa mengucapkan selamat melalui YouTube kami nih kepada Bapak berdua. Jadi apa harapan saya dan adik-adik ini mudah-mudahan didengarkan ya. Kalau bisa ditontonlah YouTube kami ini kan gitu. Mungkin pesan di khusus subscribe juga iya, Bro. jangan lupa subscribe juga ya. Di like, dari apa harapannya untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pak Frans dan Pak Musito. Saya sepakat dengan yang Bro katakan tadi bahwa memang kolaborasi kepala daerah Papua Barat ini agak unik juga Bro. Generasi Unik muda dan lengkap gitu Bro ya. Generasi muda, generasi tua dari sisi profesional dan akademisi kan gitu Bro. Artinya ini sangat capable, sangat berkualitas untuk memajukan Papua Barat. Saya yakin mereka bisa bagaimana mereka bekerja sama, melibatkan masyarakat, tokoh budaya dan sebagainya. Saya rasa tidak sulit untuk mewujudkan apa yang kita ucapkan tadi mungkin Bro. Karena memang kepala-kepala daerah sebelumnya sebenarnya udah memulai juga, tinggal ini yang kepala daerah lain sudah pun banyak, udah berkontribusi mungkin. Tapi ke depan ini kan mereka yang harus harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman, tuntutan zaman gitu. Saya rasa dengan kolaborasi antara kedua kepala daerah kita ini mungkin saya optimis bahwa Papua Barat lebih maju, lebih duma lagi Bang. Mungkin selamat untuk mereka berdua. Selamat untuk Pak Frank Tumanggor, begitu juga dengan dosen saya dulu Musito Solin. Semoga amanah dalam bekerja, lebih memajukan Papua Barat, lebih memajukan budaya Papua, juang-juang Banta Karina. Itu mungkin ucapkan selamat untuk mereka. Oke, baik. Ada pepatah mengatakan bahwa sejarah itu ditulis oleh orang-orang pemenang. Yang sekarang dalam kondisi yang menang itu, yang sudah akan menjadi bupati kita semua adalah Pak Frans Tumanggor dan Pak Musito.
Solin. Jadi semua permasalahan yang dulu di masyarakat itu kita harus pilkada ya. Iya, itu harus kita lebur. Kita sekarang udah satu. Kita satu. Benar. Jadi pepatah lain mengatakan kata bijak lain adalah bekerja sama itu adalah sebuah keberhasilan. Jadi kita mari semua sama-sama yang permasalahan yang dulu kita kayak memberi kita kok satu pak suku pak kan. Kita kaduan, kita reben gitu kan. Kita reben. Iya. Kita kaduan. Kita dulu, kita sekarang, calonnya kita kemarin. Jangan diingat-ingat kan gitu ya. Jadi rebak-rebak kan sama-sama kita membantu, berjuang, bekerja sama untuk membangun, untuk memajukan Papua Barat. Jadi secara pribadi tadi sudah Pohon, sudah Bang Toba, saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Frans Tumanggor dan Pak Musito Solin. Selamat memimpin Kabupaten Papua Barat. Terus berjuang dan jaga kesehatan tentunya, apalagi dalam pandemi sekarang ini banyak masyarakat yang menahan beban dan banyak masyarakat yang menitipkan harapan kepada Bapak berdua. Jadi semoga amanah menjalankan program-programnya selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Papua Barat. Iya, jadi sekali lagi saya setuju dengan pendapat Anda berdua. Mas, sekarang pilkada udah selesai, mari kita songsong hari depan, mari bersatu padu untuk kemajuan Papua Barat, tentu terutama untuk kemajuan masyarakatnya. Ya, itu saja mungkin diskusi kita hari ini ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mohon maaf kalau ada kami terlalu maju, kekurangan kami salah penyebutan mungkin Om Bro ya. Bisa dikasih komentar biar perbaikannya. Iya, bisa dikasih komen di YouTube ini biar kami tahu apa kira-kira yang harus kami lakukan ke depan. Mungkin juga topik-topik menarik untuk bisa kita diskusikan. Ada saran mungkin Om Bro ya. Ada saran, silakan dikomentari YouTube ini sehingga walaupun saya manula, saya akan tetap ikut ini anak-anak milenial ya. Maafkan kalau YouTube saya kurang berkualitas, itulah kemampuan saya karena saya sebenarnya udah usia pensiun, tapi sola itu artinya sok lajang, sok muda gitu ya. Jadi juan-juan banta karina, juan. Oang.